Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih sing semangat menyongsong tahun baru, semangat baru. Insyaallah barokahipun jawab salam semangat. Insyaallah rezekine tambah-tambah baru. Insyaallah tambah mantap, tambah rezeki, tambah jodoh, maksudnya jodohnya tambah istiqomah, maksud saya tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rohmah, tambah mamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semuanya dalam menjawab salam. Ini menunjukkan rata-rata yang hadir di majelis ini belum punya jodoh. Semoga barokah kumpul kita di majelis ini. Yang belum dapat jodoh segera mendapatkan jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, habaibanal a'izza yang kita muliakan, panjenenganipun Al Habib Ja'far Al Jufri, panjenenganipun Al Habib Ali Al Jufri, panjenenganipun Al Habib Anis Al Jufri. Muga-muga beliau sedaya pinaringan sehat walafiat, umur panjang, dipun paringi lancar sedaya urusan. Para kiai, para gawagis, para nawaning ingkang kawula mulyakaken, Gus Tamim, Gus Dhofi, sedaya para gawagis nyuwun pangapunten boten saged kawula sebat asmonipun setunggalipun. Hadirin hadirat, zumiyin zumiyat, virtualiyin virtualiyat. Malam hari ini kita bersama-sama berkumpul bersolawat dalam rangka untuk mengakhiri akhir tahun 2021, menyongsong tahun baru 2022. Malam hari ini kita bersolawat yang paling panjang dalam umur hidup kita. Kita akan bersolawat selama 1 tahun, mulai tahun 2021 sampai tahun 2022. Luar biasa. Kurang setengah jam lagi kita akan masuk pada tahun 2022. Solawat yang pada hukum asalnya itu tidak hanya saja untuk peringatan tahun baru. Setiap saat, kapan waktu, di mana saja kita berada di tempat-tempat yang mulia, kita disyariatkan untuk bersolawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di pondok pesantren, memang biasanya kita tidak pernah merayakan malam tahun baru Masehi. Biasanya kalau di pondok pesantren kita mengadakan doa bersama, itu dalam rangka untuk memperingati tahun baru Hijriyah. Kalau pakai tahun baru Masehi itu putaran waktu dengan memakai putaran matahari.
Kalau dengan memakai hitungan hijriyah itu berarti menjadikan rembulan sebagai tanda daripada perubahan-perubahan waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para orang-orang kafir Quraisy, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang perubahan-perubahan rembulan. Rembulan berubah. Kadang rembulan tampak hanya makjelarit yang kita namakan dengan bulan sabit. Kadang rembulan berubah menjadi separuh. Kadang rembulan berubah menjadi bulat full yang kemudian kita namakan dengan bulan purnama. Kadang rembulan sama sekali tidak tampak. Itu kemudian kita namakan dengan gerhana rembulan. Mengapa rembulan itu selalu berubah-berubah wahai Muhammad? Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah wahai Muhammad, rembulan itu adalah pertanda untuk waktu-waktu manusia dan untuk waktu mereka melakukan ibadah haji. Dalam agama kita, peringatan untuk tahun baru, peringatan untuk menyongsong dan mengakhiri tahun, kita memakai tanda tahun Hijriah. Karena memang kalau dilihat dari kesamaan antara rembulan dengan manusia, itu banyak kesamaannya, banyak miripnya. Rembulan kadang yang tampak cahayanya yang kita namakan dengan bulan sabit hanya tampak sedikit cahayanya. Manusia itu pun juga sama seperti itu. Kadang manusia yang tampak hanya sedikit kebaikannya. Kadang manusia tampak separuh kebaikannya, separuhnya jelek. Ini berarti dia dalam posisi seperti separuh rembulan. Kadang manusia tampak baik 100%. Ini dia dalam posisi seperti bulan purnama. Kadang manusia sama sekali tidak tampak kebaikannya. Ini dia berarti dalam posisi gerhana. Kadang juga ada teman-teman kita yang sedang datang bulan. Persamaannya klop antara rembulan dengan manusia. Maka ketika kita memakai rembulan untuk tanda perubahan waktu kita, ini 100% cocok. Karena sama perubahannya antara rembulan dengan manusia. Berubah-berubah. Manusia kadang baik, kadang jelek. Setiap manusia di dalam dirinya pasti ada dua unsur. Al-insanu madriyun bainal khairi wasyarri. In khalatal akhyar fadhahara minhu fi'lus syarr. Wa in khalatal asyrar fadhahara minhu fi'lus syarr. In khalatal akhyar fadhahara minha fi'lul khair wa in khalatal asyrar fadhahara minhu fi'lus syarr. Yang namanya manusia di dalam dirinya pasti ada ion positif dan pasti ada ion negatif. Setiap manusia, sebagus-bagusnya manusia pasti ada jeleknya, dan sejelek-jeleknya manusia pasti ada bagusnya. Tidak ada manusia yang selama hidup, kecuali para anbiya war rusul, selama dia hidup mulai dari dia dilahirkan sampai dia mati menjadi baik terus, nggak ada. Dan juga sebaliknya, tidak ada manusia yang selama dia hidup, mulai dari awal dia hidup sampai dia mati melakukan kejelekan terus, tidak ada. Manusia ketika berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah
akan muncul perilaku-perilaku yang baik. Manusia ketika kumpul dengan orang-orang yang jelek, maka akan muncul perilaku-perilaku yang jelek. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, di akhir tahun ini, kita bersama dengan orang-orang yang baik. Kita bersama dengan para habaib, kita bersama dengan para masyayikh. Insya Allah kita akan ketularan baiknya, bagusnya, solehnya para habaib dan para masyayikh kita. Amin ya rabbal alamin. Setiap manusia di dalam dirinya pasti ada ion positif dan ion negatif, dan selalu berubah-ubah. Manusia, awal penciptaan manusia, Nabi Adam alaihi salam terbuat dari apa? Tanah liat, minatinil lazib. Semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat kalau manusia pertama Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari minatinil lazib. Diciptakan dari tanah liat. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Diambil dari tanah mana? Diambil dari tanah sebelah mana? Tanah liat yang sebelah mana? Apakah diambil dari tanah liat Persia? Ada ulama yang mengatakan tanah liatnya Nabi Adam diambil dari tanah liat Persia. Ada yang mengatakan dari tanah Arab, ada yang mengatakan dari tanah Syam, dan lain sebagainya. Karakter tanah itu pun juga sama dengan karakter manusia. Ada tanah yang kalau kita tancapkan tanaman di atasnya, hanya sedikit pakai siraman air, tanpa kita pupuk, tanam rambutan, cukul rambutan, tanam duren, cukul duren, tanam jagung, cukul jagung, tanpa ada yang namanya pupuk banyak, tanpa ada yang namanya siraman air yang banyak, tapi langsung cukul. Manusia ada yang seperti itu. Hanya dengan satu kali perintah langsung bisa menjalankan. Ada manusia seperti tanah, yang mana tanah itu kalau enggak dikasih pupuk, kalau enggak dikasih air, dia tidak akan bisa menumbuhkan tanaman. Malah justru tumbuh rerumputan. Ada manusia yang seperti ini, harus diingatkan, harus diberi sanksi, harus berkali-kali diingatkan, baru dia tandang, baru dia melaksanakan. Ada juga manusia yang diperintah berkali-kali enggak bisa-bisa, enggak paham-paham, itu mungkin dia terbuat dari tanah tandus. Ada yang lebih parah. Bagaimana ketika dia hidup di tengah-tengah masyarakat, malah justru bikin hebohnya masyarakat, bikin ruwetnya masyarakat. Mungkin dia terbuat dari tanah sengketa. Ini bentuk manusia. Sama dengan karakter tanah. Pada malam hari ini sekali lagi alhamdulillah majelis kita ini majelis yang mulia atau bukan? Majelis yang barokah atau bukan? Majelis yang diridhoi atau tidak? Amin ya rabbal alamin. Kita bersama-sama menyongsong tahun baru ini. Ayo kita bersama-sama berintrospeksi diri. Ayo bersama-sama kita memberikan refleksi pada diri kita. Menilai pada diri kita sendiri. Jangan terus kemudian kita ngingu untuk selalu menilai orang lain. Biasane niku para rawuh, wong niku luwih seneng ngoreksi kesalahane wong liya. Betul napa betul? Lebih senang mana kebanyakan dari orang menilai orang lain atau menilai kekurangan dirinya sendiri? Menilai kesalahan orang lain. Padahal orang yang selalu menilai kesalahan orang lain, dia adalah orang yang merugi. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas.
Sungguh beruntung mereka yang selalu menilai dirinya sendiri, menilai kekurangan dirinya sendiri daripada dia menilai kesalahan orang lain. Ini adalah orang yang beruntung. Ketika ada orang yang selalu menilai kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, maka dia adalah bukan termasuk orang yang beruntung. Ada satu pertanyaan, kenapa kita itu kok selalu suka menilai kesalahan orang lain? Kenapa kita itu suka selalu mencari kekurangan orang lain? Jawabannya adalah li'annal insana asyikun li nafsih wal asyik la yanzuru uyubal ma'syuq. Karena manusia itu didasari dengan rasa cinta kepada dirinya sendiri. Dan orang kalau sudah memiliki rasa cinta kepada dirinya sendiri, maka dia akan tertutup dengan kejelekan dirinya sendiri. Orang itu kalau sudah kadung gandrung, orang itu kalau sudah falling in love, maka dia akan tidak pernah melihat kekurangan orang yang dia cintai. Betul? Kulluna ashkhasun mumayyizuna fi nadri man yuhibbuna. Kita ini menjadi orang yang sempurna. Kita ini menjadi orang yang mulia. Di depan siapa? Di depan orang-orang yang mencintai kita. Maka kalau sudah namanya cinta, kalau sudah yang namanya kadung gandrung, sama sekali yang muncul tidak akan pernah itu kekurangan, kelemahan, kesalahan. Ketika seseorang sudah kadung gandrung dengan kekasihnya, walaupun toh kekasihnya turu ngiler, maka dia pasti akan menyanjungnya. Ilermu bagaikan kristal yang mengkilap, maka teruslah engkau mengiler wahai kekasihku. Ketika kekasihnya itu nyuwun sewu kentut, Masya Allah, harum kentutmu seperti minyak misik. Masya Allah. Tidak akan ada salahnya. Yang pasti itu semuanya itu akan menjadi baik, akan menjadi sempurna. Nah, manusia itu pada dirinya sendiri, dia tertutup dengan rasa cinta. Tertutup dengan rasa cinta, sehingga dia tidak bisa melihat apa itu yang namanya kekurangan pada dirinya sendiri. Malam hari ini kita dilatih oleh Habib Ja'far. Malam hari ini kita dilatih oleh para ulama, para kiai, para masyayikh kita untuk mengarahkan cinta kita pada destinasi yang tepat. Untuk mengarahkan cinta kita pada cinta yang tepat sasaran. Cinta kepada siapa? Kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Tunjukkan merahmu, tunjukkan cintamu, cinta yang sesungguhnya. Kalau kalian memang betul-betul cinta mati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Sayyidina Umar ibnul Khattab dalam satu kisahnya ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umar, kamu cinta enggak sama aku?" "Cinta dong ya Rasulullah." "Lebih besar mana? Cintamu kepadaku atau cintamu kepada keluargamu?" Jawab Sayyidina Umar, "Ya tetap panjenengan ya Rasulullah. Panjenengan adalah number one. Panjenengan adalah is the best." Ditanya lagi oleh Rasulullah, "Ya Umar, lebih besar mana cintamu kepadaku atau cintamu kepada alam dunia seisinya?" Jawab Sayyidina Umar, "Tetap kepadamu ya Rasulullah." Pertanyaan terakhir dari Rasulullah, "Ya Umar, lebih besar mana cintamu kepadaku atau cintamu kepada dirimu sendiri?" Sayyidina Umar
agak sedikit berpikir, kalau yang seperti ini harus mikir dulu. Sebelum Rasulullah berpaling, Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Cintaku kepadamu melebihi dunia dan seisinya, melebihi keluargaku, bahkan melebihi diriku sendiri. Cintaku kepada diriku tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan cintaku kepada dirimu." Apa jawab Rasulullah? "Al-an ya Umar, anta mu'minun hakikiyun." Sekarang wahai Umar, kau adalah seorang mukmin yang hakiki. Shallu ala Muhammad. Orang kalau memang mengatakan cinta kepada Rasulullah, wa min alamatil mahabbah kasratuz zikri. Tanda daripada cinta, orang ketika falling in love, orang ketika kadung gandrung maka dia pasti akan selalu menyebut nama orang yang dia cintai. Selalu menyebutnya, selalu mengingatnya, kapanpun dan dimanapun dia berada. Seorang santri, katakanlah bernama Paijo, falling in love kepada perempuan yang bernama Tukiem. Apakah ada santri perempuan yang bernama Tukiem? Santri laki-laki ada yang bernama Paijo? Alhamdulillah tidak ada. Kalau toh memang ada, mohon maaf kalau ada kesamaan aktor dan aktris, karena ini hanya cerita fiktif belaka. Paijo seneng sama perempuan bernama Tukiem. Yakin sebelum dia makan dan sebelum dia membaca bismillah di hadapan makanannya, dia pasti akan menyebut terlebih dahulu nama Tukiem. Tukiem, Kang Mas makan. Suatu saat dirimulah yang akan aku makan. Baru kemudian dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Setelah dia makan, sebelum dia mengucapkan Alhamdulillah, dia teringat dulu dengan yang namanya Tukiem. Ketika dia mau mandi, ambil handuk, ambil cebok, berangkat ke kamar mandi, yang dia lantunkan adalah namanya. Di tengah-tengah mandi yang dia bayangkan adalah ini. Kasratul zikri, selalu mengucapkan namanya, selalu mengucapkan dan mengingat namanya. Malam hari ini kita dituntun oleh guru-guru kita, ayo kita bersama-sama selalu melantunkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabiyina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ajaran di mana kita untuk selalu melantunkan sholawat, ajaran para guru-guru kita untuk selalu melantunkan tahmid, melantunkan tasbih, ini tidak hanya sebagai ajaran-ajaran yang bersifat ruhaniyah saja. Kita selalu mendengar bahwasannya orang yang selalu berzikir maka berarti dia menghidupkan hatinya. Perbedaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu sama dengan orang yang mati dan orang yang hidup. Orang ketika berzikir berarti dia hidup, orang yang tidak berzikir berarti dia mati. Ini adalah ajaran-ajaran ruhaniyah, ajaran-ajaran tasfiyatul qulub wa tazkiyatul qulub. Bukan hanya ajaran ruhaniyah saja, tapi ajaran dari beliau-beliau tentang kasratul zikri kepada Allah ini sebenarnya adalah ajaran untuk mempersiapkan diri kita kelak nanti kita berhadapan dengan sakaratul maut. Ketika kita berhadapan dengan malaikat Israel, orang itu ketika sakaratul maut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya'udul mar'u kama ash. Matal mar'u kama ash. Orang yang akan mati dalam keadaan sakaratul maut, dia akan kembali seperti keadaan biasanya. Hatinya kembali seperti biasanya, lesannya kembali seperti biasanya ketika dia hidup. Maka lesannya akan selalu mengucapkan apa yang selalu dia ucapkan ketika dia hidup. Orang kalau sakaratul maut, saya akan mengilustrasikan. Ketika kalian bertemu dengan malaikat Israel, percayalah kalian pasti akan ketakutan. Kalau kalian tidak percaya, silahkan coba saat ini juga, saya persilahkan. Semua nabi itu memiliki kisah-kisah yang unik ketika bertemu dengan malaikat Israel. Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan malaikat Israel dalam satu kisah, walaupun toh ini kisah Israiliyat, tapi setidaknya kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Malaikat Israel, para pemirsa, pernah mengambil nyawanya, rohnya Nabi Musa alaihi salam. Entah pada waktu itu ada apa gerangan malaikat Israel, mungkin sedang buru-buru kebanyakan job atau orderan, sehingga ngambil nyawanya Nabi Musa. Ini langsung dumadaan mak greget. Nabi Musa kaget. Kalian juga? Langsung oleh Nabi Musa alaihissalam, malaikat Israel itu dipegang, dicengkiweng, di smackdown, blek. Kepalanya dikarate, pecah. Malaikat Israel naik ke atas sambil pegangan kepalanya. Duh biung. Matur dateng Gusti Allah, ya Allah, sirah kula pecah. Kene apa el? Dipun karate kali hamba panjenengan. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Musa alaihi salam, Allah kemudian dawuh kepada malaikat Israel, lek karo hambaku sing kuwi ojo macem-macem. Jangankan dirimu wahai Israel, aku wae diajak lek-lekan ngedet karo dhek. Siapa yang pernah bilang matur datang Gusti Allah, ya Allah boleh enggak aku melihat zatmu? Nabi siapa? Siapa yang janjian dengan Allah walaupun toh pada hakikatnya tidak bertemu dengan Allah, janjian di Gunung Turisina, di Gunung Sinai, di Mesir, siapa? Nabi Musa. Hanya Nabi Musa yang berani ngajak janjian datang Gusti Allah. Mangkane jok macem-macem karo kuwi. Nabi Musa itu kekuatannya sama seperti 7 manusia biasa. Jadi sekali pukul dia langsung bisa membunuh orang yang dipukul. Nabi Musa. Akhirnya malaikat Israel turun, ambil nyawanya Nabi Musa dengan santai, nyuwun sewu Nabi Musa, kula tak mendhet nyawane panjenengan. Ya ngono. Cok banter-banter, ngarai kaget wae. Nabi Musa alaihissalam. Sampai Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Ketika bertemu dengan malaikat Israel, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup matanya yang mulia. Berkata kepada malaikat Israel, ya Israel, kalau kamu tetap memakai wajah seperti itu, body seperti itu, emoh aku, perubahan bodimu. Perubahan bodimu. Malaikat Israel langsung merubah bodinya. Entah mungkin dengan apa namanya, slimming tea atau yang lain. Diet atau yang lain. Tapi ini tambahan dari saya. Malaikat Israel langsung merubah tubuhnya, merubah wajahnya untuk bertemu dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang ketika bertemu dengan malaikat Israel, dia akan bertemu dengan makhluknya Allah yang paling menakutkan.
Kalian ketika bertemu dengan orang atau dengan makhluknya Allah yang menakutkan, semisal malam hari ini kalian pulang dari sholawatan, kalian pulang dari pengajian, pulang ke rumah, tengah-tengah perjalanan ada pocongan julid. Ayo, kalian akan mengatakan apa? Apa yang akan kalian katakan? Hah? Hah? Ada yang ya Allah, ada yang Masya Allah, ada yang Subhanallah, ada juga yang mengatakan mungkin Alhamdulillah. Bu, ketika panjenengan masak tahu yang sebelumnya itu dicelupkan dalam air, masukkan ke dalam wajan yang mana minyaknya sudah mendidih, mak sereng. Terus kemudian minyaknya itu meletik datang tangan panjenengan. Kira-kira panjenengan akan mengatakan apa? Gombal. Arek lanang sing wis kadung janjian arepe metu ngedet karo gendakane, wis kadung macak necis, celonone klimis, rambute yo klimis nggawe minyak jelantah. Mau berangkat, baru saja keluar dari rumah, ono sepeda motor ngebut, kenek comberan, cret muncrat nanggone celonone, muncrat nanggone pakaiane. Arep ngomong apa kowe? Ayo. Ayo. Ketika kita bertemu dengan malaikat Israel, tidak ada yang namanya orang janjian dengan malaikat Israel. Yang ada malaikat Israel akan turun secara dumadaan. Tiba-tiba. Kalau lisan kalian yang setiap harinya itu bersolawat kepada Rasulullah. Kalau lisan kalian yang setiap harinya itu bertasbih, bertahmid, ketika malaikat Israel turun, kalian secara otomatis akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasul Masya. Kalau kalian setiap hari ngabsen jenenge kewan, mulai teko sing paling gede mungkin gajah, sapi, semisal kurang ganas, akhirnya astagfirullahaladzim. Atau mungkin mulai dari yang kecil, jangkrik, tengu dan lain sebagainya. Ketika malaikat Israel turun, kalian biasane wiritane niku ngabsen jenenge kewan, mosok katene arepe mbok as. Yakin malaikat Israel langsung lantang menggecek kalian semua. Jadi ini adalah satu pelajaran. Bagaimana kita ini agar selalu membasahi lisan kita dengan selalu bertahmid, bertasbih, bertahlil dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Habib Ja'far kelihatannya mau menghitung mundur, memimpin kita untuk menghitung mundur. Maka dari itu harus saya akhiri karena sudah 1 tahun saya mengaji. 1 tahun saya berdiri di depan panjenengan. Luar biasa, terima kasih untuk kalian. Waktu, tempat semuanya saya serahkan kembali kepada Habib Ja'far. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, matur nuwun sangat Gus Reza, luar biasa niki. Diajeng-ajeng kapan Gus Reza saged rawuh ten JMC. Alhamdulillah malam hari ini diwasilahi Gus Tamim. Masya Allah malam hari ini justru pengajian dan sholawatan selama setahun. Amin Allahumma amin. Langsung kemauan supados malam hari ini banyak orang yang lalai. Nggih, ngoten nggih. Tapi kula lanjenengan alhamdulillah malam hari ini sholawatan mahalul qiyam pikantuk barokah syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gus Reza mugi-mugi mboten sepindah niki Gus. Insyaallah berkali-kali. Insyaallah karrat ba'da karrat insyaallah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo sareng mahalul qiyam.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى وعم فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضلك بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا وكأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أحلى المثاني فزار اليوم بغرد واستضيء بجمالي انفق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حامد جل أن يحسره العبد إذ حبانا بوجودي المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله يا أهلا مرحبا بك إن بك
كلما قصد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين الله مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلعا بدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة